Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya April Natiara Andini dengan NIM I2510174 dari program studi ilmu komputer Universitas Juanda. Di sini saya akan menyampaikan penyuluhan bahasa Indonesia digital dengan tema bijak berkomunikasi di WhatsApp Group. Tujuan saya membuat konten seperti ini, saya ingin menarik perhatian kalian semua. Nah, pernahkah kalian melihat pertengkaran di WhatsApp Group hanya karena salah paham membaca pesan? Kayak contoh di atas. Nah, satu pesan yang ditulis tanpa etika dapat menimbulkan konflik dan kesalahpahaman. Jadi kalian harus berhati-hati. Nah, WhatsApp menjadi media komunikasi yang paling sering digunakan saat ini ya. Namun, masih banyak pengguna yang mengirim pesan tanpa memperhatikan etika. Menulis dengan nada kasar dan menyebarkan informasi tanpa memastikan kebenarannya. Nah, masalah yang sering terjadi di WhatsApp Group juga kayak yang pertama, misalnya mengirim pesan dengan nada kasar, mengirim pesan saat emosi, dan mengirim spam atau pesan tidak penting. Kayak contohnya kayak di atas. Konflik juga sering terjadi bukan karena isi pesan, tetapi karena cara penyampaiannya. Mungkin cara penyampaiannya kurang enak untuk diri kita ataupun untuk orang-orang di sekitar kita. Makanya kita kalau misalnya mengirim pesan harus dijaga bahasanya dan etikanya, karena dari cara kita menyampaikan, mungkin itu menurut kita baik, tapi belum tentu menurut orang lain pun baik. Makanya kita harus berhati-hati agar orang lain tidak tersinggung. Etika yang harus dilakukan juga untuk berkomunikasi di grup WhatsApp ini. Yang pertama, gunakan bahasa yang sopan. Yang kedua, perhatikan waktu mengirim pesan. Misalnya kita mengirim pesan penting ke teman kita, tapi udah lewat dari jam 12 malam. Nah, mungkin menurut kita itu emang iya kita lagi butuh, tapi kita harus memperhatikan waktunya agar tidak mengganggu orang lain yang sedang beristirahat. Nah, yang ketiga, baca informasi sebelum bertanya. Kayak kita sebelum bertanya yang menurut kita kurang jelas itu, kita harus membaca informasinya dulu agar kita tidak salah bertanya. Yang keempat, hindari menyebarkan hoax. Misalnya kamu dapat pesan teman kamu lagi berantem sama temennya, tapi pas kita nanya enggak. Nah, kalian hati-hati ya. Itu kalau misalnya kalian udah menyebarkan, itu juga bisa menjadi kayak berita hoax. Nah, yang kelima, hargai anggota grup. Jangan semena-mena kalau kita memakai grup. Soalnya grup tuh untuk kita komunikasi bareng-bareng, bukan untuk diri kita sendiri. Jadi kita harus berhati-hati. Nah, komunikasi dengan sopan juga tidak membutuhkan biaya, tetapi memberikan manfaat yang besar. Misalnya nih, kayak aku ketemu teman-teman aku, misalnya teman-teman dan
bisa disampaikan dengan lebih sopan. Misalnya agam mungkin bisa disampaikan dengan lebih sopan. Terus agam tuh menjawab, maaf teman-teman, terima kasih atas informasinya. Terus kata aku, tidak apa-apa, semangat mengerjakan tugas semuanya. Nah, kalian juga harus berhati-hati kalau misalnya mau menjawab seseorang atau membalas chat, soalnya bahaya kalau misalnya kalian itu membalas dengan ucapan yang tidak enak. Nah, kesimpulannya itu kayak misalnya menggunakan bahasa yang sopan, menghargai anggota grup, tidak menyebarkan hoax, menghindari kata-kata kasar, berpikir sebelum mengirim pesan. Ingat, jari kita mungkin hanya mengetik beberapa kata, tetapi kata-kata tersebut dapat memberikan dampak besar bagi orang lain. Maka, menjadi pengguna media digital yang cerdas dan santun. Pikir sebelum mengetik, santun sebelum mengirim. Mungkin cukup